Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu dalam rangka membersihkan hatinya, beliau kalau melihat anak kecil, beliau menghormati anak kecil. Kenapa beliau menghormati anak kecil? Beliau mengatakan anak kecil ini belum punya dosa, sehingga anak kecil ini lebih baik daripada dia. Ya. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani seorang wali. Tapi bagaimana pengakuan beliau? Pengakuan beliau bahwa beliau adalah orang paling hina. Orang itu kalau hidup merasa dirinya paling hina, man tawaddu'a rafa Allah. Siapa orang yang tawaddu, merendahkan diri, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa man takabbara, dan siapa orang yang sombong dan congkak, Allah akan hancurkan. Jadi kalau kita ingin membersihkan kita punya hati, di antaranya jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Jangan. Itu kotoran. Kita masuk di satu majelis nih, jangan merasa oh saya teh paling bagus, saya teh paling pintar, saya teh paling mulia. Misal saya nih berada di depan, saya menganggap saya punya diri, oh saya teh paling alim, saya teh paling pintar. Ini penyakit. Ini penyakit. Nah, orang yang punya perasaan yang demikian ini nggak bisa jadi wali, nggak bisa. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa dia lebih afdal daripada orang lain. Bahkan para wali Allah itu saking membersihkan hatinya dan mengatakan bahwa dirinya adalah orang paling hina. Kalau mereka ketemu anjing, kita tahu anjing itu najisnya najis mughalladhah. Dikatakan hayawan ghairu muhtaramah. Binatang yang tidak terhormat itu anjing sama babi. Ya. Diharamkan untuk kita makan. Itu para wali Allah kalau melihat anjing, kemudian dia mengatakan, siapa sih yang mulia? Saya atau anjing? Siapa yang mulia, saya atau anjing? Itu untuk membunuh dirinya supaya tidak merasa dirinya lebih baik. Dia katakan anjing ini lebih afdol dari saya. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan anjing ini adalah keturunan Ashabul Kahfi. Masya Allah. Lihat, kalau anjing Ashabul Kahfi kan masuk surga. Nah kalau kita belum tentu masuk surga. Sampai seperti itu Pak, mereka itu, ya, sampai seperti itu. Jadi benar-benar mereka itu mengaku dirinya paling hina, mengaku dirinya paling kotor, mengaku dirinya paling banyak dosa. Ketika dia melihat orang lain itu lebih baik daripada kita. Ketika dia melihat orang lain itu lebih pintar daripada kita. Ketika dia melihat orang lain itu lebih mulia daripada kita. Jadi kita jangan menganggap kita paling baik, kita paling bagus. Kosongkan dari sifat-sifat yang begitu. Sifat-sifat permusuhan, sifat-sifat dendam, nggak ada. Itu para wali Allah itu nggak ada sifat itu. Jadi pemula saja, mereka untuk mendapatkan kedudukan para wali itu mereka mengosongkan diri benar-benar. Matanya dibersihkan, mulutnya dibersihkan, ya, telinganya dibersihkan, ya. Bukan dibersihkan pakai tisu, bukan. Dibersihkan dari semua bentuk maksiat, terutama hati. Hati ini paling penting, Pak. Hati ini paling penting. Terkadang orang teh amalannya bagus, ibadahnya cakep, sholat jamaah 5 waktu di masjid, bangun tengah malam, baca Quran nggak pernah berhenti, kan gitu. Kelihatan bolehnya tuh bagus, pakai peci putih terus, pakai baju gamis, pakai baju koko, pakai sarung, sholat berjamaah bagus. Tapi siapa yang bisa menjamin hati mereka itu baik? Kita nggak tahu. Walaupun pakaian kita di pakaian baik, belum tentu hatinya baik. Yang tahu siapa? Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan satu pangkat dari Allah, bersihkan kita punya hati bersih. Ya. Kita ini kadang-kadang kalau sudah merasa ibadah kita bagus, kita menganggap ibadah kita tuh mulia, ibadah kita tuh bagus, ibadah orang tuh kecil. Ini sampai pernah diceritakan, ya, ada seorang wali, ada seorang ulama besar, bukan wali, ada seorang ulama besar. Ulama besar ini setiap punya pengajian mingguan itu yang hadir uluf. Yang hadir itu bukan lagi ribuan, ratusan ribu. Yang hadir kan ratusan ribu, banyak. Jadi dia punya pengajian rutinan, ya. Diceritakan di kitab itu, ya. Dia punya pengajian rutinan, itu yang hadir
ratusan ribu orang setiap minggu. Hebat, alim, pinter, baca kitab luar biasa. Bahkan murid-muridnya itu mengagungkan dia. Ya, sudah mengatakan dia itu wali, dia itu ulama besar, dia itu ulama hebat. Udah, muridnya banyak, santrinya banyak, ya, udah dimuliakan banget. Singkat cerita, si ulama tersebut meninggal dunia. Ulama tersebut meninggal dunia. Begitu meninggal dunia dikubur, kira-kira menurut kita ulama ini yang hebat ini, yang jamaahnya banyak, ya, yang jamaahnya luar biasa, ilmunya hebat, kira-kira kalau dia mati masuk mana? Menurut kasat mata kita? Surga dong, iya dong. Ya kan, kalau ada ulama mati kan pikiran kita pasti surga, ulama, ya kan? Jadi seakan-akan yang pegang kunci surga itu ulama gitu ya. Kita nih kalau lihat ya, kalau lihat ada ulama, kitabnya begitu dia mati surga, ya kan? Tahu dari mana kita? Ya? Kalau kita lihat ada orang biasa-biasa mati, siksa kubur. Benar nggak? Orang kampung mati, apalagi yang ngubur cuman kadang-kadang yang ngubur cuman 10 orang. Ini alamat orang jelek ini mungkin. Alamat orang jelek. Malamnya nggak ada tadi orang jelek. Udah alamat disiksa di alam kubur, digebukin di alam kubur. Ya kan? Begitu yang meninggal, yang ngubur penuh. Wah, dari ujung ke ujung nggak ada ujungnya. Penuh ya kubur. Wah, ini ulama besar. Surga ini. Dari mana tuh? Nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah Ta'ala. Ya secara kasat mata, ya. Secara kasat mata mungkin ya betul. Tapi pasti enggak. Nggak ada satu orang pun yang bisa memastikan. Nah ini contoh cerita yang akan saya mau bawakan begitu. Ulama besar, ya, ulama besar diakuin mingguan itu yang hadir ratusan ribu manusia, ya. Begitu meninggal dunia, semua berpikir masuk surga, kan begitu, ya. Surbannya itu tadi Pak surban, kenal surbannya teknik, ya kan surban sunnah bagus kalau surban. Enggak, ini saya lagi menceritakan surbannya, gamisnya, luar biasa, orang pintar memangnya. Ya, begitu dia meninggal, udah orang anggap masuk surga. Tapi apa yang terjadi ya ikhwan? Begitu dia meninggal malam itu, dikubur, ya, diurut, malamnya tahlil. Di malam itu juga salah satu dari muridnya mimpi. Ini diceritakan di kitab ini. Salah satu muridnya bermimpi. Ketika bermimpi ketemu sama gurunya. Si murid tanya, wahai guru, kamu ini orang alim, kamu ini orang besar, kamu ini orang hebat. Sekarang kamu sudah meninggal. Apa yang diperlakukan Allah kepadamu? Allah kasih hadiah apa sama kamu? Gitu bahasa kita. Ya? Allah kasih hadiah apa? Sebab bayangan muridnya di surga jelasin. Kemudian si guru tadi menjawab apa? Inni fi darkil asfali minan nar. Aku sekarang berada di dasarnya api neraka. Ulama besar. Ini fi darkil asfali minan nar. Aku sekarang berada di dasarnya api neraka. Kaget muridnya. Dalam mimpi itu kaget muridnya. Bagaimana itu bisa terjadi wahai guru? Bukankah engkau orang alim, ibadahmu luar biasa, santrimu ribuan orang, ratusan ribu orang, pengajianmu dihadiri oleh ratusan ribu orang. Bagaimana mungkin kamu bisa masuk neraka? Bagaimana mungkin ceritanya itu bagaimana? Apa kata gurunya? Betul, kamu orang itu melihat dengan kacamata manusia biasa, tapi kamu tidak tahu ada satu hal yang aku lakukan, yang semua orang nggak tahu. Yang tahu cuma aku dan Allah. Si murid tanya, apa yang kau lakukan wahai guru? Apa yang kau kerjakan sampai kau berada di dasar api neraka? Apa kata gurunya? Aku setiap kali ngaji, ya, memberikan penjelasan kepada muridnya. Begitu selesai, begitu aku tutup kitabnya, aku mengatakan dalam hatiku, hebat ilmuku deh. Aku tuh orang alim, aku tuh orang hebat, aku tuh orang pintar. Lihat jamaahnya banyak. Perasaan merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Kata muridnya, ya Allah, gara-gara itu aku dimasukkan neraka oleh Allah. Masya Allah. Gara-gara punya perasaan lebih baik dari orang. Ya, misalnya nih, saya ngajar ini sekarang nih. Begitu selesai saya ceramah, selesai, ya. Kemudian saya dalam hati saya mengatakan, oh, Habib hebat, duduknya paling atas deh.
Semua tadi bawa teh kecil, bisa gitu, dibawa teh kecil, kamu teh teh kucluk semua teh nggak ada ilmunya. Itu perasaan ada dalam hati Habib teh begini. Ini bahaya ini bisa menghancurkan amal kebaikan saya. Nah ulama itu punya hati seperti itu. Begitu dia mati, dimasukkan oleh Allah di neraka, bukan lagi di neraka, di dasarnya api neraka.